dia, cepat. Tirus. Ih, bagaimana? Dia masih ketakutan, Gusti. Coba kamu lihat wajahnya. Seperti ada benjolan, tidak? Betul, Gusti. Wajahnya lebam. Bekas pukulan kayu itu, Gusti. Ayo. Kemana, Gusti? Pulang. Pemuda ini terkena telubul kain. Jiwanya dirantai oleh dukun yang membuatnya. Hah? Siapa yang melakukan? Saya tidak bisa menjawabnya, Nyai. Sebagai sesama dukun, tidak patut kalau saya membuka rahasia. Sekedar ingin tahu, Ki. Supaya pedangku tidak salah sasaran. Terus terang saat ini aku mencurigai sampean. Dan pedangku harus makan korban. Setiap ku cabut dari sarungnya. Mila, kelihatannya dukun peot ini sudah bosan hidup. Kepalang tanggung dia tidak mau menjawab. Ampun, Nyai. Ampun, jangan bunuh saya. Baik, saya akan terus terang kepada Nyai. Katakan, kalau kamu masih mencintai nyawamu. Baik. Jagat hitam, malam kelam. Kupanggil siapapun datang bersimpuh di hadapan. Jiwa yang tersembunyi dalam golek perca. Kucipta untuk tempat tinggalmu. Datang. Masuk dan tunduk pada semua perintahku. Datang. Pria. Pria, kamu kenapa? Kamu sakit? Pria. Kenapa, Pria? Kenapa? Ada apa? Nyai, Pria, kejar dia. Kutu demit. Pria. Kurang ajar. Kamu mau lari ya? Ayo. Cepat, ayo. Pria. Masuk. Jiwa yang tersembunyi dalam garba jabang bayi pria mitra. Masuklah ke dalam gerbang golek perca. Kucipta untuk tempat tinggal. Datang dan masuk serta tunduk pada semua perintahku. Apa lagi?
Hentikan santetmu kepada muridku, Sukmagati. Aku tidak mengerti. Apa maksud Nyai? Muridku disiksa secara gaib. Dan itu pasti oleh perbuatanmu. Hah? Dan ini baru suatu peringatan, Sukmagati. Selanjutnya, aku bisa menebas lengan, kaki, dan lehermu. Kalau kamu tidak mencabut teluh kirimanmu. Iya. Murid Nyai, bawa kemari. Iya, bawa kemari. Pria, ayo. Tahan, Pria. Pria, tenang, Pria. Apa yang sampean lihat dalam paso itu? Tirus! Ya, Gusti. Sini, cepat. Ada apa, Gusti? Golek kain itu tiba-tiba lenyap. Jangan-jangan Pria Mitra memanggil dukun lain untuk melawan teluk kita, Gusti. Tirus, kita harus segera ke tempat Ki Sukmagati lagi. Cepat! Ayo! Murid Nyai sudah terbebas dari teluk. Siapa yang menyuruhmu? Siapa? Saya pantang menyebut nama Nyai, karena ini aturan ilmu kami. Sebagaimana dunia kanuragan punya aturan, demikian pun dunia para dukun. Tolong hormati aturan kami. Apa? Kubunuh kamu, Sukmagati. Ayo ngomong. Saya lebih baik mati daripada mengkhianati aturan yang sudah kami sepakati. Berikan tanda-tandanya, supaya saya tahu manusia pengecut itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia mencintai murid Nyai. Dia merasa dikecewakan karena tiba-tiba ditinggal begitu saja. Kurang ajar. Siapa? Siapa? Nyai Dana Suara. Dana Suara. Ampun guru. Ampun guru. Saya benar-benar terkena sihir. Kata Dana Suara benar-benar membangkitkan birahi saya. Saya terlena dalam rayuannya, guru. Dan kau menikmatinya, kan? Saya benar-benar tersihir, guru.
Sungguh untung guru cepat datang. Daripada saya berpisah dengan guru lagi. Lebih baik bunuh saya. Bagaimana? Guru, jangan tinggalkan aku, guru. Apa perlu aku turun tangan? Hah? Ternyata Adi Giriwara yang melakukannya. Oh, apa urusannya kalau memang dia itu adiknya si Giriwara? Hah? Hajar dia kalau kamu ingin membalasnya. Ingat, urusan kita hanya dengan si Giriwara. Dan dalam urusan Kalinggapura. Gusti, kalau hamba tidak menunjukkan tempatnya, pasti hamba sudah dibunuh, Gusti. Nyawa hamba terancam. Gusti, kata pengawal Gusti Giriwara, wanita itu adalah pendekar sewaan Gusti Giriwara. Ya, dulu dia yang telah menyelamatkan nyawaku dalam perburuan di hutan Purwa. Kemudian dia mengirimkan pria mitra yang sengaja disuruh berpakaian wanita. Sekarang aku yakin benar. Perempuan itu pasti sangat berbahaya. Iya. Ternyata ingatan Gusti benar-benar tajam. Ya. Kakang Giriwara. Orang terkutuk itu. Sekarang Kakang Giriwara sedang bermain-main dengan serigala liar. Dia harus siap. Sewaktu-waktu dia akan terkena gigitan taringnya. Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang-orang Halimun Petak, Paman Adipati? Di hutan perbatasan mau memasuki kawasan Gondorukum, Pangeran. Dari sana rencananya kita akan merencanakan pengepungan. Melihat benderanya, mereka dari perguruan Halimun Petak, Gusti. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, Gusti. Apa mereka anak buah Nini Saruya? Mereka adik seperguruan ayah saya. Mereka telah merebut kepemimpinan perguruan dari tangan saya. Sebenarnya, saya pernah menaklukkan mereka. Tapi Angling Dharma telah mengembalikan perguruan itu kepada mereka setelah berhasil mengalahkan saya. Nanti dulu. Mereka sedang menuju kemari. Apa tidak mungkin mereka mau membantu kita? Maaf, Tuan. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalinggapura. Saya malah curiga. Mereka membela negerinya untuk menyerang kita. Itu lebih baik. Sekaranglah saatnya mereka menerima balasan dari saya. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalinggapura datang. Pasukan Kalinggapura datang!
dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita. Ini masalah hidup mati kita. Tuan-tuan pendekar, musuh sudah mengepung tempat kita. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Hadapi mereka. Giriwara mati! Giriwara mati! Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran dan Nurweda.
Sampurasun. Silahkan, pendekar. Air gentong memang saya sediakan untuk pengelana yang kehausan. Boleh saya masuk? Buat apa? Di dalam tidak ada yang bisa Tuan ambil. Saya tidak memiliki apa-apa. Mau apa kamu masuk ke tempat suci ini? Kenapa? Kenapa Kisanak menyerang saya? Saya tidak berniat jahat. Saya tidak pernah menyerang siapapun. Tapi gubuk ini akan menolak siapapun yang masuk kalau dia berdosa. Mungkin kamu telah melakukan dosa. Saya tidak pernah melakukan dosa apapun. Pria mitra, beraninya kamu membohongi saya. Tidak usah terkejut, anak muda. Saya bahkan tahu kamu pernah mau dijadikan santapan nafsu bejat si tua Sudamani. Kemudian menjadi pelayan birahi dari orang yang menolongmu. Nila Saroya. Lalu, dengan senang hati menjalani pekerjaan yang sama dengan seorang selir dari Raja Kalinggapura. Terakhir, kamu mencuri kuda. Maling! 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 Sebelumnya, mencuri kitab dan sepasang pedang beracun. Pusaka perguruan mertuamu sendiri. Kamu juga telah membunuh 3 orang murid perguruan. Semua itu baru sebagian dari dosa yang telah kamu lakukan. Siapa Kisanak sebenarnya? Apa Kisanak seorang resi? Apa bedanya seorang resi atau bukan? Siapapun bisa menjadi resi. Demikian pun sebaliknya. Seorang resi bisa berbalik menjadi bajingan. Maafkan saya, Tuan Resi. Dengar. Kamu pun bisa menjadi resi. Kalau kamu berani memusuhi keduniaan. Lalu mencari jalan untuk mendekati Sang Pencipta alam semesta. Kalau kamu sudah berkenalan dengan Hyang Maha Agung, maka kamu akan selalu merindukannya untuk bertemu dan bercengkerama. Ketika itu, kamu telah menjadi resi yang waskita. Tuan bisa bicara seperti itu karena Tuan sudah tua. Bagaimana mungkin anak muda seperti saya bisa tertarik untuk menjadi resi? Omonganmu
Kedengarannya seperti benar, anak muda. Tapi sesungguhnya sangat keliru. Hanya beberapa gelintir orang tua yang berniat menjadi resi. Sementara tidak sedikit anak muda yang menjadi resi. Paling tidak berjiwa resi. Boleh saya tahu siapa nama resi? Nama saya Udianawana. Maaf, dari mana resi tahu nama saya? Semua orang yang akan berhubungan dengan saya selalu menampakkan jati dirinya, asal-muasalnya, apa saja yang telah dia lakukan dalam beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu. Karena itu, kenapa saya tahu apa yang telah kamu lakukan? Saya yakin, kalau bopomu masih hidup, dia pun akan mengutuk semua yang kamu lakukan. Kalawadana seorang pendekar berbudi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Mengembalikan kitab dan sepasang pedang pusaka ini ke Padepokan Gunung Kencana. Itu sama saja memasukkan kepala saya ke mulut harimau. Betul, tapi itu jauh lebih baik daripada kamu teruskan kejahatan yang kamu lakukan sekarang ini. Sebab sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang cenderung akan menuntut kejahatan berikutnya dan berikutnya lagi. Akhirnya, seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kejahatan. Terus terang, saya takut pulang kembali ke Padepokan Eyang Resi. Kamu menyesal atas semua perbuatanmu, pria mitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Perang Baratayuda pun dipicu oleh dendam kaum Kurawa kepada Pandawa yang mereka anggap selalu lebih unggul. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Perbuatan memalukan dan penuh dosa. Mengerti? Hentikan! Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Dan akan saya kembalikan ke Padepokan. Saya siap menerima apa saja hukuman yang pantas untuk saya, Bopo. Kamu pantas menerima hukumanku. Dan aku pantang menjilat ludahku kembali. Bopo, jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas pencuri pusaka Padepokan kita ampuni anakku, ha? Apa pantas? Paron, dari dulu otak kamu tidak pernah berkembang, Paron. Tetap saja cupet. Kakang Resi. Maafkan aku. Dia telah mencuri kitab pusakaku dan sepasang pedang milikku. Dia kembali kemari. Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kakang belum tahu siapa dia.
Siapapun dia, kalau sedikit saja kamu mau menggunakan nalarmu, maka saya yakin kamu akan memaafkan menantumu itu. Maksud Kakang Resi? Kalau dia benar-benar berniat mencuri, buat apa dia kemari? Dia bisa kabur kemana saja. Lalu dia pelajari kitab pusakamu, lalu dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Bahkan bila perlu, membunuhmu. Tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang Pria. Bopo! Sekali lagi kamu berbuat lancang di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Biar dewa sekalipun yang menghalangi. Sabar, cucuku. Suamimu sedang terkena goda, tapi sekarang sudah sirna, sehingga mata hatinya lebih bersih. Terima kasih, Eyang Resi. Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Supaya Kakang bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab Dewata tidak akan menyayangi seorang suami yang berdosa kepada istrinya.